Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 545. Pembalikan situasi, Tan Dijun segera mengambil keputusan dalam hatinya. Untuk saat ini, dia menunda niatnya membunuh Yung Xiao. Lebih baik menyelesaikan urusan ini terlebih dahulu, lalu mengirim seseorang untuk menghabisinya nanti, atau bahkan melakukannya sendiri. Melihat kondisinya sekarang, Yung Xiao pasti butuh setidaknya 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Penatua Yu, tangkap mereka semua. Tatapan Tan Dijun beralih ke Hi Yingrong dan 2 tetua di belakangnya. Wajah mereka langsung berubah tegang, jelas terkejut dengan perintah itu. Hi Yingrong semakin terguncang. Dengan suara gemetar, dia menatap salah satu tetua dan berseru, "Penatua Yu, kau juga mengkhianatinya. Kalian semua. Jadi ini sudah direncanakan sejak awal." Sekilas, ekspresi Penatua Yu tampak ragu. Namun, akhirnya dia menghela napas dan berkata dengan tenang, "Bukan aku yang mengkhianati, melainkan Zhang Linghua. Dialah yang dulu mengkhianati gurunya dan membunuh leluhur sekte. Apa yang terjadi hari ini hanyalah karma." Hi Yingrong begitu marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dengan suara penuh amarah, dia berteriak, "Siapa lagi? Siapa lagi yang mengkhianati kita?" Tan Dijun tertawa penuh kemenangan dan berkata, "Selain kau, Penatua Sima, Penatua Feng, dan Penatua Lu yang saat ini tertindih di bawah lonceng besar, 6 tetua lainnya tetap setia pada kebenaran. Mereka menolak bersekongkol dengan kejahatan. Hi Yingrong, jika engkau masih memiliki rasa keadilan, ikutlah denganku." Wajah Hi Yingrong berubah drastis. Dia tak menyangka keadaan bisa berbalik sejauh ini. Dengan tatapan penuh ketidakpercayaan, dia menatap para tetua satu persatu. Wajah mereka tampak dingin dan tak terbaca. Hanya Penatua Sima, yang terbungkus jubah hitam, yang ekspresinya masih tersembunyi. Di saat tegang itu, Penatua Feng, yang sejak tadi diam dan bahkan belum membuka matanya, akhirnya bergerak. Tatapan Tan Dijun seketika dipenuhi kewaspadaan. Dengan suara tegas, dia berkata, "Penatua Feng, kau lebih dari siapapun tahu kebenaran di balik semua ini. Zhang Linghua lebih buruk dari binatang. Sekarang dia mendapatkan balasan yang pantas. Aku harap kau bisa melihat situasi dengan jelas dan tidak berdiri di pihak yang salah. Arus besar sejarah tak bisa dibendung." Sebagai seorang kaisar bela diri setengah langkah, Penatua Feng adalah sosok yang tak bisa diremehkan. Jika dia menolak berpihak pada mereka, situasi akan menjadi jauh lebih sulit. Tan Dijun tahu bahwa satu-satunya yang bisa menandingi Penatua Feng hanyalah Penatua Yu dan dirinya sendiri. Jika mereka bisa membujuknya tanpa perlawanan, itu akan menjadi kemenangan sempurna. Namun, Penatua Feng seakan tak mendengar perkataan itu. Dia perlahan bangkit dari kursinya, memandang semua orang dengan ekspresi sedih, lalu menghela napas. "Tak kusangka aku telah mengecewakan kalian sejauh ini. Apakah semua yang kulakukan selama ini belum cukup?" "Apa?" Kata-katanya menghantam hati semua orang seperti petir. Para tetua, murid, dan bahkan Tan Dijun sendiri menatapnya dengan ekspresi terkejut. Saat itu juga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Zhang Linghua, yang sebelumnya ditahan oleh Penatua Lu, tiba-tiba tersenyum pahit. Detik berikutnya, tubuhnya mulai berubah. Perlahan, wajahnya berubah menjadi sosok lain, Penatua Feng. Di saat yang sama, Penatua Feng yang berdiri di hadapan mereka juga mengalami perubahan. Di bawah tatapan penuh keterkejutan semua orang, wujud aslinya terungkap. Zhang Linghua, matanya bersinar tajam saat ia menatap Tan Dijun. "Saudara muda, teknik transformasi peniruan adalah teknik rahasia tertinggi sekte kita. Jika kau bisa melakukannya, kenapa aku tidak?" Perubahan yang mengejutkan ini membuat semua orang pucat pasi. Gelombang keterkejutan melanda seluruh arena. Keenam tetua pengkhianat langsung pucat pasi. Mereka tak menyangka situasi bisa berbalik begitu cepat. Orang yang mereka kira sudah mati, Zhang Linghua, ternyata masih hidup tanpa terluka sedikit pun, sementara yang benar-benar mati di tempatnya adalah Penatua Feng. Li Fengyu dan yang lainnya juga terkejut melihat perubahan drastis ini. Dalam hati mereka mengumpat, "Sialan, rubah tua ini benar-benar licik.
Ini akan jadi tontonan yang menarik. Kehadiran Zhang Linghua bagaikan batu besar yang menghimpit dada semua orang. Keadaan yang tadinya tampak terkendali kini berubah total. Dalam sekejap, telapak tangan mereka mulai basah oleh keringat. Kau benar-benar licik. Sampai tega mengorbankan orang lain untuk menggantikanmu. Tan Dijun menatapnya dengan penuh amarah, giginya bergemeletuk menahan emosi. Kau masih sama keji dan tak tahu malunya seperti dulu. Zhang Linghua menghela napas dan berkata dengan tenang, "Saudara muda, lepaskan Penatua Feng." Di bawah tatapan tajamnya, Penatua Lu langsung gemetar ketakutan dan buru-buru melemparkan tubuh Penatua Feng yang sekarat. Zhang Linghua segera menangkapnya dan memeriksa kondisinya. Wajahnya langsung berubah. Sungguh kekuatan unsur yang luar biasa. Tan Dijun tersenyum dingin. Itu memang dipersiapkan untukmu. Sayang sekali justru Penatua Feng yang harus menjadi korban. Penatua Feng tertawa pahit, lalu batuk darah. Dengan suara lemah dan tersendat-sendat, dia mencoba berbicara. Tidak. Namun kata-katanya tak pernah terselesaikan. Perasaan sedih menyelimuti hati semua orang, terutama para tetua lainnya. Mereka menatap Penatua Feng dengan simpati. Tan Dijun, apa ini yang kau inginkan? Hi Yingrong menghentakkan kakinya dengan marah. Pertarungan internal ini hanya melemahkan sekte biduk. Apa yang sebenarnya ingin kau dapatkan dari semua ini? Tan Dijun mendengus dan berkata dengan dingin. Zhang Linghua yang membunuhnya. Apa hubungannya denganku? Tatapannya beralih ke Zhang Linghua dan berkata dengan nada tajam. Jadi bagaimana jika kau berhasil menipu kami? Rencanaku tetap tidak berubah. Hanya saja, targetnya kini beralih kepadamu, bukan Penatua Feng. Semuanya, serang! Kita tak boleh membiarkan Zhang Linghua lolos! Keenam tetua pengkhianat segera bergerak, membentuk formasi dan mengepung Zhang Linghua. Wajah mereka dipenuhi ketegangan. Bagaimanapun, Zhang Linghua adalah kaisar bela diri setengah langkah, seseorang yang bisa membunuh mereka dalam sekejap. Di antara mereka, hanya Petua Yu dan Tan Dijun yang cukup kuat untuk melawannya. Sementara itu, yang lainnya hanya bisa menahan serangan sebisanya. Hi Yingrong berdiri terpaku, terkejut hingga tak tahu harus berbuat apa. Ia tak bisa membiarkan Zhang Linghua begitu saja, tetapi juga tak tega membantu membunuh 6 anggota sekte yang telah bertarung bersamanya selama ini. Di belakangnya, Penatua Sima dan Luo Xin juga terdiam. Keduanya mengenakan jubah hitam, menyembunyikan ekspresi mereka dalam bayang-bayang. Pertempuran di platform pengamatan baru saja dimulai. Namun pasukan lain sudah memilih mundur, menyaksikan dari kejauhan dengan waspada. Tatapan Zhang Linghua menyapu ke-6 orang di depannya satu persatu sebelum akhirnya menghela napas. Kalian semua adalah pilar sekte. Jika kalian mati, kekuatan sekte biduk akan runtuh dan sekte ini akan berada dalam bahaya besar. Jika kalian benar-benar menyesali tindakan kalian dan kembali ke sisiku sekarang, aku tidak akan mempermasalahkan kejadian hari ini. Ke-6 orang itu saling bertukar pandang dengan gugup. Masing-masing dari mereka takut jika yang lain tiba-tiba berpihak pada Zhang Linghua, tetapi mereka juga tak ingin kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Keringat dingin mulai mengalir di dahi mereka. Kebingungan tergambar jelas di wajah masing-masing. Melihat keraguan mereka, wajah Tan Dijun menggelap. Ia mendengus dingin. Apa kalian semua sudah lupa siapa Zhang Linghua sebenarnya? Katanya tajam. Apa kalian benar-benar percaya pada kata-katanya? Lihatlah Penatua Feng, dia sudah mati di tangannya. Jika kalian memilih mengikutinya, apa kalian pikir nasib kalian akan lebih baik? Perkataan Tan Dijun membuat tekad ke-6 orang itu mengeras. Tak ada lagi keraguan di mata mereka. Mereka sadar, tak peduli apa yang dikatakan Zhang Linghua, tak ada jaminan mereka akan selamat di masa depan. Mungkin dia bisa memaafkan mereka hari ini, tetapi besok, bulan depan, tahun depan, waktu masih panjang. Cukup bagi Zhang Linghua untuk menyingkirkan mereka satu persatu. Mereka sudah naik ke kapal bajak laut, dan kini hanya ada satu jalan yang tersisa, bertarung sampai akhir. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Zhang Linghua menatap tubuh Penatua Feng
yang terbaring tak bernyawa di sampingnya. Matanya penuh kesedihan saat ia berbisik, Penatua Feng mengorbankan dirinya untuk sekte ini. Sebelum kompetisi dimulai, aku telah menerima kabar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi aku tak menyangka pelakunya adalah kau, saudara muda. Ia mengangkat kepalanya, menatap Tan Dijun dengan tajam. Begitu Penatua Feng mengetahui rencanamu, ia dengan sukarela menggantikan posisiku demi kepentingan sekte. Ia memintaku untuk mengamati dari jauh dan mengendalikan situasi jika terjadi sesuatu. Jadi jangan salah, dia tidak mati untukku. Dia mati demi sekte biduk. Omong kosong. Tan Dijun membentak. Wajahnya merah padam karena marah. Kau hanya mencari alasan. Ia menatap Zhang Linghua dengan dingin. Jangan sok penting. Sekte biduk tetap akan berdiri tanpa dirimu. Jika aku membunuhmu hari ini, tidak akan ada yang berubah. Aku memang membuat kesalahan di masa lalu, tapi aku bukan lagi orang yang sama, kata Zhang Linghua dengan tenang. Andai aku bisa mengulang waktu, aku lebih memilih melepaskan posisi sebagai pemimpin sekte dan menjalani hidup yang bebas. Saudara muda, tahukah engkau betapa beratnya beban yang kupikul selama ini? Pertarungan terang-terangan maupun tersembunyi antar faksi, ancaman dari kamar dagang yang terus mengintai dan mencari celah untuk menghancurkan kami. Semua itu membuatku tak pernah merasa tenang, kecuali saat aku berkultivasi. Di kejauhan, Gaolin mendengar kata-kata itu dan ekspresinya sedikit berubah. Ia hanya mendengus dingin. Sementara itu, Li Fengyu menunjukkan ekspresi simpatik. Ia memahami apa yang dirasakan Zhang Linghua. Menjadi pemimpin sekte tidaklah semulia yang dibayangkan orang. Di balik kekuasaan itu, ada tekanan yang luar biasa. Beban yang tak bisa ditanggung sembarang orang. Saudara muda, kalau begitu, bagaimana jika aku menyerahkan posisi pemimpin sekte ini kepadamu? Zhang Linghua menghela napas panjang, menatap Tan Dijun dengan serius. Ekspresi Tan Dijun langsung berubah. Ia menyeringai sinis. Zhang Linghua, jangan mencoba menipuku. Sekalipun engkau menyerahkan jabatan itu, kau tetap tidak akan lolos dari kematian hari ini. Aku harus membalaskan dendam guruku. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Zhang Linghua menggelengkan kepalanya dan kembali menghela napas. Hah, sungguh lelucon. Tan Dijun tertawa terbahak-bahak. Apa yang membuatmu berpikir aku tak bisa membunuhmu? Apa menurutmu engkau bisa tetap hidup hanya karena engkau tidak mau mati? Kau masih sama pengecutnya seperti dulu. Ini bukan tentang takut mati, kata Zhang Linghua dengan suara datar. Tapi sekte biduk masih membutuhkanku. Tanpa seorang kaisar bela diri yang memimpin, sekte ini bisa berada dalam bahaya besar. Apa? Hati Tan Dijun bergetar hebat. Wajahnya berubah drastis. Apa maksudmu? Kau tidak takut pada kaisar bela diri? Zhang Linghua mengangguk. Benar. Beberapa hari yang lalu, aku telah menembus ambang batas dan memasuki alam 9 surga sepenuhnya. Kabar ini menghantam semua orang seperti petir di siang bolong. Semua seniman bela diri yang ada di tempat itu merasakan guncangan hebat di hati mereka. Gaolin dan yang lainnya menatap Zhang Linghua dengan mata melebar, seolah tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bahkan Yung Xiao, yang sejak tadi tetap tenang, kini mengernyitkan dahi. Ia merasa firasat buruk mulai menyelimuti hatinya. Saat ini, ia masih duduk di dalam dinasti Bel, nyaris tak mampu menahan luka-lukanya. Namun jika pihak Tan Dijun kalah, maka ia juga akan berada dalam bahaya besar. Sialan, situasi benar berbalik. Yung Xiao mengutuk dalam hati. Tanpa pilihan lain, ia segera mulai menyerap Qi Kayu Yi dari tablet alam dewa untuk mempercepat pemulihan tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengerahkan teknik dewa ekspansi besar untuk memulihkan kekuatan jiwanya secepat mungkin. Jika ia tidak melakukan persiapan, maka ketika situasi benar-benar runtuh, ia tak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.